فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sadaqallahul Adzim. Arti dari ayat ini adalah faqultu astaghfiru rabbakum. Dan aku berkata, beristighfarlah kalian. Mintalah kalian ampunan kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan air hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, Allah juga perbanyak harta. Wa banin, juga Allah perbanyak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah jadikan kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan sungai-sungai yang mengalir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Nuh ayat yang kita baca ini, Allah memberikan satu janji kepada kita. Janji untuk apa dan bagi siapa? Adalah janji orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Senantiasa meminta ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Di sini ada 5 hal yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang senantiasa mustaghfirin. Yang pertama, yursil sama, Allah akan turunkan air hujan dari langit. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, Allah perbanyak harta. Yang ketiga, wa bani, Allah berikan keturunan. Yang keempat, wa yaj'al jannat, Allah jadikan kebun-kebun yang subur. Yang kelima, janji Allah, wa yaj'al anhara, dan Allah jadikan sungai-sungai yang mengalir. Jamaah sekalian, ya Allah, ada 5 janji Allah dalam ayat ini yang begitu luar biasa pada orang yang biasa beristighfar. Nah, kemudian terkait dengan teks ini ada satu kisah. Ada satu kisah yang kemudian yaitu Imam Hasan Al-Basri menyebutkan ada orang yang datang kepada beliau mengadu curhat. Wahai Imam, saya ini nggak punya uang. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Maka jawaban beliau adalah istighfirullah, perbanyak istighfar. Datang orang yang kedua mengatakan, wahai Imam, saya juga pengen curhat nih. Saya lagi punya masalah. Saya sudah bertahun-tahun menikah tapi juga belum punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya ternyata juga sama, istighfirillah, perbanyak istighfar. Datang orang yang ketiga, wahai Imam, saya ini punya kebun sawah yang luas tapi semuanya kering, nggak ada air hujan. Apa yang harus saya lakukan? Maka ternyata jawabannya juga sama, istighfirillah, perbanyak istighfar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa iya? Apa mungkin hanya dengan istighfar kemudian Allah selesaikan masalah-masalah kita? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, dan mungkin saat itu orang-orang juga bertanya, apa iya wahai Imam, dengan istighfar semua masalah selesai? Maka Imam Hasan Al-Basri membaca ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhar. Kita lihat janji Allah yang pertama, yursilis sama, Allah turunkan air hujan. Berarti tadi untuk orang yang ketiga tadi, yang punya masalah, punya kebun sawah luas tapi semuanya kering. Kemudian wa yumdidukum bi amwal, Allah perbanyak harta. Ini yang masalah untuk orang yang pertama tadi mengadu nggak punya duit. Allah selesaikan. Wa banin, Allah beri keturunan, dan ini masalah untuk orang yang kedua tadi, belum punya keturunan, belum punya anak, sudah bertahun-tahun menikah tapi juga belum dikaruniai seorang putra. Di sini Allah janjikan, Allah beri keturunan. Nah, jadi 3 masalah tadi
ternyata diselesaikan dengan hanya satu solusi saja, yaitu istighfar. Ya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, bagi kita mungkin punya masalah, atau mungkin dari kita punya masalah, punya ujian, yang itu masalah setiap kita itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Kira-kira panjenengan masalahnya apa, Pak? Tidak dikasih izin sama istri. Perbanyak istighfar. Mungkin di antara kita banyak urusan-urusan yang mungkin harus kita selesaikan. Maka kalau kita mengacu kepada ayat ini, semua masalah yang kita miliki itu Allah selesaikan dengan istighfar. Nah, maka kalau kita membaca dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah jadikan setiap kesusahan, setiap dia sedih, Allah berikan sebuah kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap kesempitan Allah jadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini janji Rasulullah dalam sabdanya, ternyata Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan jalan keluar setiap kita punya masalah, dan juga Allah berikan solusi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita lihat pernah dalam satu kisah yang mungkin juga kita pernah membaca dalam surah Al-Anbiya, Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya, kisahnya Nabi yang Allah berikan ujian kepada beliau yang sehingga sampai ditelan oleh ikan. Nabi siapa namanya, Pak? Nabi siapa? Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus. Nabi Yunus satu-satunya orang yang pernah masuk dalam perut ikan, yang dan hidup, dan masih hidup dan keluar lagi. Ya. Nah, di sini Nabi Yunus pernah melakukan satu kesalahan, kemudian dia menyesali kesalahan itu, dan dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi yang sempit, berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Berada dalam 3 kegelapan. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan itu ketika dia menyesali apa yang menjadi kesalahannya, dan ketika dia istighfar kesalahan-kesalahannya dengan mengucap kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dengan lafaz ini, Bapak, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah melainkan Engkau ya Allah, subhanaka maha sucimu, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dengan lafaz ini dan dengan istighfarnya beliau dengan lafaz tersebut, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi punya masalah, dalam kondisi terhimpit, Allah akan keluarkan kita dari kegelapan, dari masalah, dari himpitan hidup kita ini dengan istighfar yang kita baca. Tentu istighfar yang kita baca bukan hanya sekedar dari lisan saja, tapi juga dari hati. Karena itu yang kemudian menjadi jawaban dari Allah untuk kita semuanya, sehingga Allah turunkan rahmat. Kalau panjenengan membaca dalam Al-Quran, kata innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Biasanya setelah kata ghafur akan kita temukan kata apa, Pak? Ghafur Rahim. Selalunya begitu. Selalu dalam Al-Quran itu Allah menyebut innallaha ghafurur rahim. Wa kana Allah ghafurur rahima. Jadi selalu kalimat ghafur itu disertai dengan kalimat rahim. Selalu berurutan begitu, Pak. Apa yang menjadi pelajaran dalam kalimat ini? Kenapa Allah menyertakan innallaha ghafurur rahim? Selalunya begitu. Ada maha pengampun ghafur,
ada Maha Pengasih, Rahim. Yang menjadi pelajaran kita bahwa kalau kita ingin rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan terlebih dahulu. Apa itu? Istighfar, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan ghafurnya Allah. Jadi ternyata di dalam kalimat ghafurur rahim tersimpan pelajaran yang begitu besar. Barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahannya, Allah berikan rahmat. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kasih sayangnya. Apapun yang kita inginkan, Allah kasih. Itulah diantara rahasia kenapa Allah selalu mengatakan Ghafurur Rahim. Dan juga dalam ayat yang lain selalu disertakan juga begitu. Innallaha Tawwabur Rahim. Selain kata Ghafur, kemudian akhirannya Rahim, yang juga disertai dengan kalimat Rahim itu adalah kalimat Tawwab. Innallaha Tawwabur Rahim. Apa artinya tawab, Bapak Ibu? Dari kata taubat. Innallaha Tawwab, Allah yang maha menerima taubat seseorang. Artinya, sekali lagi, untuk mendapatkan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka maghfirah Allah harus kita cari dulu. Ampunan Allah harus kita cari dulu. Saat kita sudah mendapatkan ampunan Allah, Allah akan kasih rahmatnya untuk kita. Dan rahmatnya Allah untuk kita itu berbagai macam bentuk dan ragamnya. Mulai dari nikmat sehat, kemudian nikmat kita dimudahkan mencari rezeki, kemudian kita dapat anak-anak yang saleh, istri yang salehah, tetangga yang saleh dan salehah, lingkungan yang baik. Ini semuanya rahmat Allah bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar. Nah, oleh karenanya dalam ayat yang lain juga disebutkan di surat Hud ayat yang ketiga. Surat Hud ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Wa anistaghfiru, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian summa tubu ilaihi, dan kemudian bertaubatlah kalian kepadanya, yumatti'ukum mata'an hasan. Allah akan berikan mata'. Mata' itu artinya adalah kesenangan, nikmat yang banyak, yang baik. Kemudian Allah mengatakan ila ajalin musamma, sampai waktu yang Allah tentukan. Jadi kita lihat di sini, siapa yang beristighfar, siapa yang bertaubat, Allah berikan mata'an hasanah. Allah berikan kesenangan, Allah berikan nikmat. Dan nikmat itu sampai batas waktu yang Allah tentukan. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa ternyata istighfar begitu dahsyatnya. Dan saya sampaikan satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah menyebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengadab suatu kaum ketika engkau wahai Muhammad berada di dalam kalangan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak mengadabkan suatu kaum wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar. Jadi ketika Allah sudah menurunkan takdirnya untuk menurunkan azab kepada suatu kaum, dan itu ternyata tertahan dengan istighfar orang-orang yang berada di kaum tersebut. Wahum yastaghfirun, selama mereka beristighfar. Jadi ternyata istighfar kita itu bisa menahan azab. Seharusnya azab itu turun, ternyata azab itu akan tertahan dengan istighfar yang kita baca. Maka kalau kita lihat di tanah air kita yang kita cintai ini, Indonesia, mungkin banyak musibah, mungkin banyak ujian, di mana-mana silih berganti. Kita perlu yang namanya istighfar berjamaah.
istighfar nasional dalam lingkup skala nasional, perlu semuanya warga tanah air Indonesia ini perlu beristighfar supaya Allah tahan itu yang namanya musibah dan azab. Karena ini janji Allah begitu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan adab suatu kaum selama mereka beristighfar. Nah, sebaliknya, kalau orang-orang di suatu kaum itu sudah beristighfar, sudah menyesali kesalahannya, sudah bertaubat, kemudian meningkatkan iman dan takwanya, bukan adab yang Allah turunkan, tapi barokah yang Allah turunkan. Kita lihat dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk muka bumi ini beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Ya. Kalau Allah sudah mengatakan keberkahan, berkah itu kan artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat-sangat banyak. Itu namanya berkah. Ya. Kebaikan yang banyak itu namanya berkah. Ini bukan nasi bungkus yang dinamakan berkah, itu berkat. Nah, kalau di tempat kita itu kan namanya berkat ya, nasi bungkus itu berkat. Nah, ini dari kata berkah ya, barakah, karena ini ya kebaikan juga, kebaikan juga. Makanya kemudian kita mengatakan berkat, wah berkat ini. Pulang-pulang dari pengajian ada sesuatu ini berkat, ya. Itu kebaikan. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Allah buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, di sini kita terus memotivasi diri kita untuk senantiasa menggunakan waktu-waktu yang kita miliki ini untuk beristighfar, untuk meminta ampunan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucap kalimat astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dalam satu hari berapa kali, Pak? 100 kali kita baca kalimat tersebut. Ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi. Allah ampuni dosa-dosa kita meskipun kita pernah melakukan satu kesalahan dan itu dosa besar. Dengan kalimat, coba kita baca bersama-sama, silakan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi, Pak. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sekali lagi, Pak. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ini kita baca 100 kali di setiap hari. Hari ini, sore ini kita sudah baca 3, silakan dilanjutkan 97 berikutnya di rumah. PR buat panjenengan semua. Ya. Oke. Kemudian ternyata Rasulullah juga mengajarkan satu lafaz yang lebih dahsyat dari itu. Ada satu lafaz yang lebih dahsyat dari itu. Oh iya. Sambil apa, Pak? pengajian juga. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar lebih dahsyat juga. Dalam satu riwayat disebutkan barang siapa yang membaca kalimat ini di setiap paginya 3 kali, akan berikan nikmat kepada dia saat di siang atau sore harinya Allah wafatkan, masuk dalam kategori matinya. Siapa yang membacanya di sore hari 3 kali, di malam hari mewafatkan, maka masuk juga dalam kategori yang husnul khatimah. Ini lebih dahsyat lagi, Sayyidul Istighfar. Sayyid itu kan artinya tuan. Sayyid itu artinya tuan. Sayyidul Istighfar berarti rajanya kalimat istighfar. Rajanya kalimat istighfar.
Berarti ini yang luar biasa untuk kita baca. Coba silakan kita baca bersama-sama. Yang sudah hafal silakan membaca, yang belum boleh juga membaca di Google. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rasulullah mengajarkan kita baca 3 kali. Kita tambah lagi. Baca untuk yang kedua kali. Silakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sekali lagi bersama-sama silakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah jamaah, kalimat sayyidul istighfar ini setiap pagi harus kita baca. Menjadi zikir yang wajib yang harus kita baca. Pagi 3 kali, sore juga 3 kali. Mau menambah yang tadi 100, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau hanya kalimat astagfirullahaladzim. Sudah cukup. Ini atau kalimat yang lebih pendek lagi, sudah cukup. Atau yang tadi dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh juga. Tadi kita belum tanya juga. Atau kalimat penyesalan dan istighfarnya Nabi Adam yang juga Allah abadikan dalam surah Al-A'raf. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dan dia menyesali kesalahan tersebut dan beristighfar kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi semua lafal-lafal istighfar ini bisa kita baca. Silakan panjenengan mau yang pendek monggo. Rabbighfirli. Cukup. Kalau mau yang lebih panjang lagi tadi ada yang sudah kita baca tadi. Mau yang lebih panjang lagi sayyidul istighfar yang juga luar biasa. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa disebut dalam surah Az-Zariyat adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Jadi waktu yang paling afdal untuk beristighfar itu adalah waktu-waktu sahur. Di ayat ini tadi disebutkan wabil ashar, di waktu-waktu sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Jadi kalau panjenengan sahur ya alhamdulillah insyaallah kita semoga disampaikan nanti di bulan Ramadan ya. Nanti di bulan Ramadan panjenengan sahur, biasanya banyak orang kalau sudah makan kemudian nunggu waktu adzan biasanya ngapain Mbak? Nonton TV, terus layah-layah ya, kemudian ya tidur sejenak gitu ya. Nah, jadi yang wafdal yang harus kita lakukan adalah tadi
wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur orang-orang bertakwa itu mereka beristighfar. Waktu yang afdal itu kan di waktu sahur. Kenapa di waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir? Karena di saat-saat itulah Allah turun ke langit dunia. Jadi jarak yang sangat dekat antara Allah dengan hamba-hambanya adalah di waktu sahur. Jarak yang terdekat antara Allah dengan hambanya itu di waktu sahur. Karena Allah turun langsung ke langit dunia. Dan dalam hadis qudsi disebutkan, Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan, Allah yang bilang sendiri, mana di antara hamba-hambaku yang meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni mereka. Yang bilang Allah sendiri dalam hadis qudsi. Jadi waktu yang paling afdal untuk kita beristighfar, menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita di waktu-waktu sahur. Meskipun selain waktu itu juga boleh untuk kita baca dan menjadi wirid-wirid harian kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sehingga dengan istighfar inilah Allah berikan kemudahan. Dengan istighfar inilah Allah keluarkan kita dari kesulitan, dari kesulitan, dari kegelapan. Dengan istighfar inilah Allah berikan rahmat, sebagaimana yang tadi kita baca ayatnya. Selalu Allah menyertakan kalimat Ghafur Rahim. Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya, kalau ingin dapat nikmatnya Allah, rahmatnya Allah, dari maghfirahnya Allah dulu. Seringkali kalau kita berdoa, mungkin banyak yang masih mengatakan langsung ke inti doa. Ya Allah, saya kasih rezeki ya Allah. Ya Allah, saya kasih jalan keluar dari masalah ini ya Allah. Tapi dia lupa, ada satu hal yang harus juga dimintakan kepada Allah supaya Allah menurunkan istijabah doanya itu. Apa itu? Maghfirahnya Allah dulu. Kita yang paling utama itu kan cari maghfirahnya Allah dulu. Cari ampunannya Allah dulu, baru rahmatnya Allah akan turun. Ini yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya pada kesempatan sore hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa beristighfar, senantiasa meminta ampunan atas dosa dan kesalahan kita, karena semua manusia berpotensi untuk melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera untuk beristighfar kepadanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha perdagangan kayu, minimarket maupun pangkalan biji, tersangkanya sudah di selanjutnya sebagai tahunan orang kita dengarkan tadi kajian kita. Bersama-sama kita baca doa kifaratul majelis untuk menyudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mencintai buat